sangat penting bagi kita, apakah itu dari aspek religius ataupun dari aspek nasionalisme, aspek patriotisme kita, untuk kembali kepada sistem yang betul-betul merupakan bagian dari sosiokultural kita. Dan bagi saya itu adalah jelas adalah sistem bagi hasil, atau dalam kata lain adalah syariah. Nah, ini tadi diagram dari buku saya, di sini agak kabur, yang Celestial Management, saya tulis tahun 2004. Sebetulnya ini bagian daripada pembentukan corporate culture di bank muamalat. 3 intinya, worship tadi, wealth and warfare. Bahwa kehidupan ini adalah ranah peribadatan, ranah pemakmuran sebagai khalifatullah fil ard, dan ranah pertempuran, suka atau tidak suka. Jadi perbankan syariah harus kita lihat dalam satu aspek. Pertama adalah perbankan syariah itu adalah ibadah, bukan semata-mata kegiatan keuangan demi dunia. Jadi kalau bankir-bankir syariah dalam menandatangani akadnya lupa mengucapkan bismillah, lupa membacakan doa, insya Allah banyak yang macet Pak Agus. Jangan lupa itu. Nah, insya Allah dan astagfirullah tentunya ya, kita tidak berharap seperti itu. Kedua, pemakmuran, jelas tugas kita adalah memakmurkan sebagai rahmatan lil alamin. Dan ketiga tadi, jangan lupakan semangat jihad kita dalam pengertian keagamaan dan dalam pengertian kebangsaan. Sebab tidak ada sistem ekonomi yang lebih mencerminkan prinsip gotong royong bangsa Indonesia selain prinsip ekonomi bagi hasil atau ekonomi syariah. Saya akan cepat saja. Ini saya sampaikan dulu di dalam, saya buat tulisan di Republika 21 April 2006. Strategic target kita adalah mensyariahkan sistem perbankan nasional. Kenapa saya tidak mau lagi dikotomi syariah dan konvensional? Pengembangan perbankan syariah tidak boleh dikotakkan dan dikeluarkan dari mainstream. Cita-cita boleh idealis, cita-cita boleh murni, tapi strategi harus moderat. Dalam pengertian, kalau kita mengingat sejarah, pertumbuhan umat Islam itu tertinggi adalah setelah Piagam Madinah. Setelah umat Islam keluar dari keterkungkungannya dan berbaur dengan umat-umat yang lain, disitulah berbondong-bondong orang-orang masuk Islam. Dalam bentuk yang sangat spesifik, mungkin saya termasuk orang yang sangat vokal di Jakarta terhadap prematur spin-off. Ini mitos, Bapak Ibu sekalian. Mitos bahwa kalau dari UUS jadi bank syariah itu akan menjadi lebih murni. Nanti saya akan jelaskan pada slide berikutnya status kemurnian itu tadi sendiri. Tapi satu hal yang pasti adalah apa yang terjadi sekarang, kita fokus kepada mensyariahkan yang sudah syariah. Yang kita inginkan adalah bukan BNI syariah, mohon maaf bagi teman-teman BNI atau BRI syariah. Yang kita inginkan BNI ibunya yang disyariahkan. Sehingga modalnya yang 25 triliun lebih tadi menjadi modal yang halal. Nah, ini nanti mungkin agak sulit dicerna secara cepat karena kita maunya murni, nggak ada dosanya, betul-betul Islam. Akhirnya kita akan terpojok dalam kotak yang sempit dan kita hilang dari percaturan ekonomi negara ini. Bukti yang kuantitatif yang sangat jelas adalah nggak tercapainya target 5% perbankan syariah itu. Dari 2008 sampai sekarang tidak tercapai. Ini praktikal target, kebetulan saya wakil ketua Lembaga Pengembangan Keuangan Majelis Ulama. Ada praktikal targetnya adalah tahun 2012 seluruh cabang bank konvensional menawarkan produk syariah. Aturannya sudah ada di BI, namanya office channeling. Itu harus dihidupkan kembali. Asset conversion policy bank BUMN. Kalau perlu bank BUMN yang dikonversi secara total.
2 minggu lalu saya lihat sebuah tulisan yang muncul mengusulkan agar BRI Syariah, Bank Mandiri digabungkan jadi satu bank BUMN yang nantinya menjadi bank BUMN syariah. Bukan itu yang kita cari, Pak. Ya, bukan itu. Ya. Ini bahaya sekali, Pak. Setiap kita keluarkan suatu mimpi besar, keluar ide baru yang akan memotongnya tanpa tidak sengaja. Ya. Kalau BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri disatukan, proses mergernya saja 3 tahun nanti. Proses penyatuan IT-nya akan makan waktu lagi. Dan seterusnya. Yang intinya adalah induknya jadi aman berlari sendiri. Syariah biar ribut di sana aja. Nah, ini bertentangan dengan yang saya katakan tadi, cita-cita mensyariahkan perbankan nasional, bukan mensyariahkan bank syariah. Perbankan syariah harus menjadi bagian inheren yang akan memperkuat ekonomi nasional, bukan sebuah kotak sendiri yang terpisah daripada mainstream perbankan nasional. Next, Pak. Ya saya nggak usah ini next, terus aja karena waktu terus. Nah ini potret sekarang ini sebetulnya, Pak. Ya. Potret di mana semakin banyak spin-off dini, prematur dini, spin-off prematur, maka kita menempatkan perbankan syariah yang sebetulnya warnanya hijau nih, tapi ada sabotase jadi hitam, Pak. Perbankan syariah. Ya, nggak biasa, teknologi biasa gitu. Nah, ini menempatkan perbankan syariah yang kecil dalam posisi bersaing secara frontal dengan induknya, dengan pendahulu-pendahulunya yang jauh lebih besar. Nah, ini posisi yang tidak sehat bagi pertumbuhan perbankan syariah, karena ambil contoh sajalah, sebuah bank kecil yang punya direksi mahal, punya komisaris, punya dewan pengawas syariah, pasti akan lebih mahal dan tidak efisien daripada sebuah bank yang juga punya direksi dan sebagainya yang besar. Itu tadi dikatakan oleh Pak Agus tentang mahalnya sukuk syariah. Ini juga terjadi di pasar. Kita bukan nggak mau ke bank syariah, bank syariah mahal. Kenapa sih bank syariah itu mahal? Adalah ekonomi syariah jadi-jadian. Bukannya jelek ya, bukannya salah ya, tetapi belum sempurna. Sehingga kalau ada dalam beberapa banyak seminar saya mendengar orang mengatakan ada yang marah itu, bank syariah itu zolim gitu. Saya mengatakan tolong diluruskan, Pak. Yang benar itu adalah sistem perbankan itu solid. Bank syariah mencoba mengurangi kezolimannya, tetapi belum mampu secara menyeluruh. Tadi Pak Bambang Sudibyo mengatakan soal kalau misalnya masuk chart account-nya BI, Pak ya, ini salah satu forex-nya adalah emas, dan kemudian ini bisa menjadi alat tukar yang resmi ya. Ini akan sangat membantu sistem perekonomian real. Tetapi mungkin ada jihad yang sangat besar yang harus kita usahakan. Karena dalam artikel, kalau nggak salah artikel 5.8, Article of Agreement of IMF, Bapak lebih paham dari saya, dinyatakan bahwa negara-negara anggota tidak boleh mengindikasikan, ya, apalagi mendenominasikan mata uangnya dalam emas. Jadi ini konspirasi internasional. Pertanyaan yang paling simpel tentunya, kok sampai segitunya mereka ngatur? Mungkin jawabannya juga simpel, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau pasal ini tidak ada, maka uang mereka tidak bisa menjadi emas. Seperti yang terjadi sekarang ini, US dollar dan sebagainya.